Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Anton Putra Hergawan dengan NPM 221000166. Di sini saya akan membacakan kode etik profesi jaksa, kode etik profesi notaris, dan kode etik profesi kepolisian. Saya akan membacakan kode etik profesi jaksa. Saya membaca buku Dr. Mardani dalam etika profesi hukum. Kode etik profesi jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung nomor peraturan 014 garis miring A garis miring JA garis miring 11 garis miring 2012 tentang kode perilaku jaksa dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Kewajiban jaksa dalam pasal 3 kewajiban jaksa kepada negara. Poin A, setia dan taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Poin B, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Poin C, melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Pasal 4, kewajiban jaksa kepada institusi menerapkan doktrin Trikrama Adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Poin B, menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa. Poin C, menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Poin D, melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, serta kewibawaan. Dan poin F, mengembangkan semangat kebersamaan dan solidaritas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kerja dengan menghormati hak dan kewajibannya. Pasal 5, kewajiban jaksa kepada profesi jaksa. Poin A, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dan melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas profesional, mandiri, jujur, dan adil. Poin B, mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. Poin C, mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. Poin D, meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. Poin E, menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik. Poin F, menyimpan dan memegang rahasia profesi terutama terhadap tersangka atau terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan, kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka atau keluarga, korban atau keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Poin G, memastikan terdakwa, sanksi, dan korban mendapatkan informasi serta jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. Dan poin H, memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain. Pasal 6, kewajiban jaksa kepada masyarakat. Poin A, memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dan poin B, menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua itu integritas. Pasal 7 ayat 1 dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang. Poin A, memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dan menggunakan nama atau cara apapun. Poin B, meminta dan atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Poin C, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga ataupun finansial secara langsung maupun tidak langsung. Poin D, melakukan permufakatan secara melawan hukum dan para pihak yang terkait dengan penanganan perkara.
Poin E, memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Poin G, menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik atau fisikis. Dan poin H, menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Dan ayat 2-nya, jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas profesi jaksa. Poin ketiga, yang ketiga itu kemandirian. Pasal 8 ayat 1, jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Poin A, secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya. Dan poin B, tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media. Ayat 2-nya, jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum. Ayat 3, penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah. Keempat, ketidakberpihakan. Pasal 9, dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang. Poin A, bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. Poin B, merangkap menjadi pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha swasta, pengurus atau anggota partai politik advokat, dan atau poin C, memberikan dukungan kepada calon atau wakil presiden dengan perwakilan rakyat dan perwakilan daerah dan perwakilan rakyat daerah dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kegiatan pemilihan. Yang kelima, perlindungan. Di pasal 10, jaksa mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam menjalankan tugas profesi jaksa. Dan pasal 11, jaksa dalam melaksanakan tugas profesi jaksa berhak, poin A, melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. Poin B, mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersilahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Poin C, mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarga, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Poin D, mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik secara teknik maupun non-teknik. Poin E, mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Poin F, mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, atau promosi berdasarkan parameter objektif, kualitas profesional, kemampuan, integritas kinerja, dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. G, memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum. Dan poin H, mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil, dan evaluasi serta keputusan objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Mungkin itu kode etik tentang jaksa. Selanjutnya, kode etik profesi notaris. Berdasarkan pasal 83 ayat 1 UU nomor 30 tahun 2004 tentang notaris, Ikatan Notaris atau disingkat ini pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada 27 Januari 2005 telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam pasal 13 Anggaran Dasar, yaitu yang ke-1, kewajiban, larangan, dan pengecualian. Kewajiban dalam pasal 3, notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib, poin A, memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. Poin B, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.
Poin C, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. Poin D, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Poin E, meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Poin F, mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Poin G, memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Poin H, menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. Poin I, memasang satu buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm kali 40 cm, 150 cm kali 60 cm, atau 200 cm kali 80 cm yang memuat yang pertama nama lengkap dan gelar yang sah, yang kedua tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris, ketiga tempat kedudukan, yang keempat alamat kantor dan nomor telepon atau fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud. Poin J, hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. Poin K, membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. Poin L, membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. Poin M, melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan. Poin N, menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatangan akta dilakukan di kantornya kecuali alasan-alasan yang sah. Poin O, menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari, serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. Poin P, memperlakukan ke setiap klien yang datang dan baik, tidak membedakan status ekonomi dan atau status sosialnya. Poin Q, memperlakukan perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam yang pertama UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang kedua penjelasan pasal 19 ayat 2 UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang ketiga isi sumpah jabatan notaris, yang keempat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia. Yang kedua itu larangan. Di dalam pasal 4, notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang mempunyai lebih dari satu kantor, baik cabang maupun perwakilan. Poin B, memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. Poin C, melakukan publikasi atau promosi diri baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk yang pertama iklan, yang kedua ucapan selamat, yang ketiga ucapan belasungkawa, yang keempat ucapan terima kasih, yang kelima kegiatan pemasaran, yang keenam kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Poin D, bekerjasama dan biro jasa atau orang atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Poin E, menandatangani akta yang proses pembuatan minutannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. Poin F, mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Poin G, berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjukkan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Poin H,
melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya. Poin I, melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dan sesama rekan notaris. Poin J, menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. Poin K, memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan. Poin L, menjelekkan atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya dalam hal seorang notaris menghadapi dan atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalam terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan kepada klien yang bersangkutan atau rekan sejawat tersebut. Poin M, membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. Poin N, menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Poin O, menjalankan perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap yang ke-1, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Yang kedua, penjelasan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Yang ketiga, isi sumpah jabatan notaris. Yang keempat, hal-hal yang menurut ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota. Yang ketiga, pengecualian. Dalam pasal 5, hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian, oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu poin A, memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga, atau media lainnya yang tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama saja. Poin B, pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan telepon, fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan atau instansi-instansi dan atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Poin C, memasang satu tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, dan tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris. Mungkin itu kode etik tentang notaris. Selanjutnya, kode etik profesi kepolisian. Kode etik profesi kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kode etik Polri telah dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut sebagai berikut. Etika Profesi Polri bagian ke-1, ruang lingkup pasal 4. Ruang lingkup pengaturan kode etik profesi kepolisian atau yang disingkat KEPP mencakup yang poin A, etika kenegaraan, poin B, etika kelembagaan, poin C, etika kemasyarakatan, dan poin D, etika kepribadian. Bagian kedua, materi muatan kode etik profesi kepolisian, pasal 5, pengaturan kode etik profesi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi poin A, etika kenegaraan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan.
Yang pertama, tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, Pancasila. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, Kebinekatunggal-Ikaan. Poin B, ketika etika kelembagaan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan. Yang pertama, Tribrata sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Catur Prasetya sebagai pedoman kerja. Yang ketiga, sumpah atau janji anggota Polri. Yang keempat, sumpah janji jabatan. Dan yang kelima, 10 komitmen moral dan perubahan pola pikir atau mindset. Poin C, etika kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan. Yang pertama, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dan yang keempat, kearifan lokal, antara lain gotong royong, ketidaksekawanan, dan toleransi. Poin D, etika kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan. Yang pertama, kehidupan beragama. Kedua, kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum. Dan yang ketiga, sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, kewajiban dan larangan. Kewajiban etika kenegaraan. Pasal 6, setiap anggota Polri wajib, poin A, setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Poin B, menjaga keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Poin C, menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI. Poin D, menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Poin E, mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan. Poin F, memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara Sang Merah Putih, bangsa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin G, membangun kerjasama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas. Dan poin H, bersikap netral dalam kehidupan berpolitik. Etika kelembagaan. Pasal 7, ayat 1, setiap anggota Polri wajib. Poin A, setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya. Poin B, menjaga dan meningkatkan citra solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Poin C, menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural. Poin D, melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kemampuan profesionalisme kepolisian. Poin E, menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi karir, dan penegakan kode etik profesi kepolisian. Poin F, mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas. Poin G, menyelesaikan tugas dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. Poin H, memegang teguh rahasia yang sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan. Poin I, menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menjalankan tugas. Poin J, melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik
eh, kode 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 etik profesi kepolisian, kode etik kepolisian berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi kepolisian sesuai dengan kewenangan. Poin K, melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan sistem pengadilan intern pemerintah. Poin L, menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang atau pertemuan yang bersifat kedinasan. Poin M, mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang atau pertemuan yang bersifat kedinasan. Poin N, mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas. Dan poin O, mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada atasan Ankum berkenaan dan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum pengajuan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Ayat 2, setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan wajib, poin A, menunjukkan kepemimpinan yang melayani servant leadership, keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah atau solutif, serta menjamin kualitas kinerja bawahan dan kesatuan atau quality assurance. Poin B, menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh bawahan sesuai tingkat kewenangannya. Dan poin C, segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan. Ayat 3, setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib, poin A, melaporkan kepada atasan apabila mendapat hambatan dalam melaksanakan tugas. Poin B, melaksanakan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Poin C, menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Dan poin D, melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah. Ayat 4, sesama anggota Polri wajib, poin A, saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas. Poin B, bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja. Poin C, melaporkan setiap pelanggaran kode etik profesi kepolisian atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang. Poin D, menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati. Dan poin E, saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Ayat 5, pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C wajib memberikan perlindungan. Pasal 8, setiap anggota Polri wajib mendahulukan peran, tugas, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan daripada status dan hak dengan mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal. Pasal 9, setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, atau penyidik wajib melakukan penyidikan perkara pidana dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik. Etika kemasyarakatan dalam pasal 10, setiap anggota Polri wajib, poin A, menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. Poin B, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum. Poin C, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin D, melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana diwajibkan dalam petugas kepolisian baik secara bertugas maupun di luar tugas. Poin E,
memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan poin F, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat. Selanjutnya etika kepribadian pasal 11, setiap anggota Polri wajib poin A, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin B, bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. Poin C, menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum. Poin D, menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun. Dan poin E, melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus atau ikhlas dan benar sebagai wujud nyata amal ibadahnya. Selanjutnya, larangan etika kenegaraan pasal 12. Setiap anggota Polri dilarang poin A, terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Poin B, terlibat dalam gerakan menentang pemerintahan yang sah. Poin C, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Poin D, menggunakan hak memilih dan dipilih. Dan atau poin E, melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Selanjutnya etika kelembagaan pasal 13 ayat 1, setiap anggota Polri dilarang melakukan, poin A, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan atau gratifikasi. Poin B, mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga. Poin C, menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain. Poin D, menghindar dan atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat. Poin E, menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Poin F, mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum atau hakim yang berwenang. Dan poin G, melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2-nya, setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang poin A, memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Dan poin B, menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. Ayat 3, setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang poin A, melawan atau menentang atasan dan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan. Dan poin B, menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Ayat 4, sesama anggota Polri dilarang saling menista dan atau menghina. Poin B, meninggalkan anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas. Poin C, melakukan tindakan yang diskriminatif. Poin D, melakukan pemufakatan, pelanggaran kode etik profesi kepolisian atau disiplin atau tindak pidana. Dan poin E, berperilaku kasar dan tidak patut. Selanjutnya pasal 14, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang poin A, mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin B, menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara atau Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka. Poin C, merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum. Poin D, merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan. Poin E, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan. Poin F, melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain. Poin G, menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan atau melaksanakan kewajibannya. Poin H, merekayasa status kode
merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan dan barang tak bertuan. Poin I, menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana. Poin J, melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Poin K, melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dan pihak-pihak terkait dan perkara yang sedang ditangani. Poin L, melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan poin M, menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya, etika kemasyarakatan. Pasal 15. Setiap anggota Polri dilarang, poin A, menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya. Poin B, mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin B, menyebarluaskan berita bohong dan atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat. Poin D, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat. Poin E, bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang. Poin F, mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Poin G, melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian. Dan atau poin H, membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, etika kepribadian yang terakhir, pasal 16. Setiap anggota Polri dilarang, poin A, menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah. Poin B, memengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinan, menampilkan sikap dan perilaku menghujat serta menista kesatuan atasan dan atau sesama anggota Polri. Dan atau poin D, menjadi pengurus dan atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri. Mungkin itu hanya segitu kode etik tentang kode etik profesi kepolisian. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Apabila ada perkataan yang salah atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.